Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Welcome back to English class with Mr. Kun Kun. Okay, in this video we are going to learn about at the hospital part 2. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang tema at the hospital bagian kedua. Ya, last week we have studied about part 1. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian 1 yang berkaitan dengan simple past, dan juga ciri-cirinya. Oke, please prepare your book before we start our learning. Jadi silakan siapkan bukunya, kemudian dibuka pada lesson 5. Are you ready? Oke, good. Do you remember? Apakah kalian masih ingat? When we use simple past form, kapan kita menggunakan simple past form? Okay, good. We use simple past form to talk about action or activity in the past. Jadi kita menggunakan simple past ini ketika kita ingin membicarakan kegiatan kita ya pada waktu yang lalu ya atau waktu yang lampau. Jadi sudah terjadi. Kemudian what are the characteristic of past form? Apa saja ciri-ciri dari past form kemarin? Masih ingat? Iya. Biasanya ditambahkan dengan ed di akhir kalimatnya, di akhir kata. Maaf ya, di akhir kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf ed. Misalnya visit menjadi visited, ya. Play menjadi played dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Nah, using adverbs of time for past form. Jadi menggunakan keterangan waktu lampau. Ya, masih ingat nggak? Apa saja keterangan waktu yang menunjukkan kalau itu adalah lampau atau sudah terjadi? Ya, good. Nah, jadi ini ya, ada yesterday, 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago, ya. Jadi bebas. Nggak harus 2 days, bisa 3 days, 5 days, ya, 10 days. Tergantung itu berapa hari yang lalu, ya. Kemudian bisa pakai last night, last week, last month, last year, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan kalau itu adalah lampau. Nah, gampang ya, ini kemarin sudah dicatat kan kemarin. Oke, nice. Now, our materials today, how to write a sentence in past form. Jadi pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana menulis kalimat ya di dalam bentuk past. Gak hanya satu kalimat ya, tetapi itu terdiri dari positive sentence, kemudian negative sentence, and interrogative sentence. Atau biasa kita menyebut kalimat positif, negatif, dan tanda tanya. Seperti itu. Oke, are you ready? The first one, read the sentences. Silahkan teman-teman baca kalimat ini. Sudah? Ya, ada 2 kalimat dengan masing-masing terdapat 3. Ada positif, negatif, dan juga interrogatif. Kemudian yang nomor 2 juga sama, ada positif, negatif, dan interrogatif. Seperti itu. Oke, number 1. He visited the doctor last night. The negative sentence, he didn't visit the doctor last night. The interrogative sentence, did he visit the doctor last night? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, we played soccer yesterday. The negative sentence, we didn't play soccer yesterday. And the interrogative sentence, did we play soccer yesterday? Find the similarity. Silakan kalian atau teman-teman silakan dicari persamaan dari kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2. Kalau perbedaannya jelas beda ya. Yang di sini dicari adalah persamaannya. What are them? Apa saja? Oke, the first one is didn't. Di 2 kalimat ini sama-sama menggunakan kata didn't. Apa itu didn't? Didn't sama dengan did not. Ya, ini digunakan pada kalimat negatif, di mana artinya itu tidak. Ya, he didn't visit the doctor last night. Dia tidak mengunjungi dokter
tadi malam. We didn't play soccer yesterday. Kita tidak bermain bola kemarin. Nah, yang pertama itu ya. And then the second one is did. Ya, di dua kalimat ini pada kalimat pertanyaan diawali dengan kata did. Ya, diawali dengan kata did. Apalagi selain didn't dan juga did? Iya. Huruf ed, ya, huruf ed pada kalimat negatif dan interrogatif itu hilang. Nah, bisa dilihat di gambar itu. Yang pertama visited, kemudian menjadi visit. Yang kedua played menjadi play. Nah, kenapa Mister kok ed-nya hilang? Karena ed-nya itu sudah pindah ke did. Ya, entah did not ataupun did. Jadi nggak boleh dua-duanya harus ada ed, nggak bisa, harus salah satunya. Seperti itu, gampang ya. Ingat-ingat, kalau sudah ada did, itu tidak boleh ada lagi ed di belakangnya. Dihapuskan lagi, kembali ke kata aslinya. Nah, ini ya contohnya tadi. Oke. Sekarang kita belajar membuat kalimat negatif. How to make a negative sentence. Ya. In negative sentence, we use did not or didn't after subject. Jadi pada kalimat negatif kita menggunakan kata did not, ya, atau bisa disingkat dengan didn't. Setelah subjek. Apa itu subjek? Itu I, you, they, we, he, dan she. Ya. Pada bentuk past form ini, ya, pada bentuk simple past, I, you, they, we, dan he, she itu semuanya sama. Sama-sama menggunakan didn't. Ya, tidak ada bedanya. Entah itu subjeknya you, he, satu nama orang, dua nama orang, 10.000 nama orang, tetap pakainya adalah didn't. Ya, hanya satu, didn't. Kemudian tuh diikuti dengan kalimat selanjutnya. Dengan catatan kalau sudah ada did, maka ed-nya hilang. Seperti itu contohnya. I didn't visit to the school last year. Ya. He didn't visit to the school last year. Jadi visited itu ed-nya hilang menjadi visit, gitu aja. Nah, coba sekarang kita latihan. Change into the negative form. We watched TV last night. Ya. Kita menonton TV tadi malam. Ingat, watch itu ada kata atau ada huruf ed-nya di belakangnya. Maka yang pertama adalah we, kemudian setelah subjek diikuti oleh apa tadi? Yes, didn't, we didn't watch, pakai ed atau enggak? Iya, ed-nya dihapuskan menjadi watch, kemudian ditulis belakangnya sama, TV last night. Kalimatnya menjadi we didn't watch TV last night. Kita tidak menonton TV tadi malam. Kemudian contoh lagi, Aurel cried yesterday. Ya, cried itu berasal artinya apa? Cried menangis. Berarti Aurel kemarin menangis. Kalimatnya menjadi gimana? Pertama kita tulis Aurel dulu, kemudian diikuti didn't cry, ya, ed-nya hilang, yesterday. Aurel didn't cry yesterday. Nah, gampang ya. Jadi didn't setelah itu ed-nya di belakang hilang. Okay. Next we move to interrogative sentence. Kita sekarang belajar yang kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, di sini kita menggunakan did before subject. Ya, contohnya ini. Sebelum I, you, they, we, dan he, she, itu di depannya ditambahkan did. Nah, ya. Kemudian diikuti kalimat selanjutnya. Jangan lupa menambahkan tanda tanya pada akhir kalimat karena ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi contohnya seperti ini. Did you go to the school last year? Atau did he study English yesterday? Nah, sama ya. Ed itu hilang karena sudah ada did. Ya, ed-nya sudah digantikan oleh
Contohnya, oke, sekarang kita latihan ya. Contohnya tadi udah change into an interrogative form. Ubahlah menjadi kalimat pertanyaan. Ini ada kalimat seperti ini tadi, we watched TV last night. Kita menonton TV tadi malam. Menjadi bagaimana? Pertama, kita tuliskan adalah did. Kemudian subject, ya, we. Nah, setelah itu dituliskan watch tanpa ed dan kalimat selanjutnya TV last night. Begini, ada yang kurang. Apa yang kurang? Iya, tanda tanya. Jadi, did we watch TV last night? Apakah kita menonton TV tadi malam? Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua tadi, Aurel cried yesterday. Menjadi bagaimana? Yang pertama ditulis adalah did, kemudian diikuti kata subject atau Aurel di sini, dan cried. Cried tadi gimana tulisannya? CRY ya, tanpa ed. Nah, kemudian dituliskan keterangan waktunya yesterday. Satu lagi kasih tanda tanya. Did Aurel cry yesterday? Apakah Aurel menangis kemarin? Nah, seperti itu. Gampang ya. Catatan penting, kalau sudah ada did, maka ed hilang atau kembali ke aslinya, ke kata asli. Seperti itu. Sebelum Mister tutup, nah, Mister punya kuis untuk teman-teman. Ada 3 kuis di sini. Tugas teman-teman adalah menjawab atau mengubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Teman-teman cukup menjawab salah satu nomor aja, bisa nomor 1, bisa nomor 2, ataupun nomor 3. Kemudian teman-teman tulis jawabannya saja di kolom komentar ini ya. Ingat, dijawab salah satu aja dan dijawabnya lewat kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ditulis nama, nomor, dan kelas. Oke, seperti itu. Thank for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.